Oke, kita lanjutkan materi matematika 1 ya, masalah derivatif fungsi goniometri ya. Kalau kemarin sudah kita pelajari derivatif fungsi ya aljabar, kemudian fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita lanjutkan ke derivatif fungsi goniometri ya. Ya. Telah diketahui ya pada geometri bahwa ya limit ya U mendekati 0 dari sinus U per U sama dengan 1 ya, dan limit U mendekati 0 dari tangen U per U sama dengan 1 ya. Andai diketahui ya, fungsi Y sama dengan sinus U. Bila U-nya bertambah dengan delta U, maka Y-nya juga bertambah delta Y ya. Bila U bertambah delta U ya, maka Y juga bertambah delta Y. Untuk pertambahan delta Y sendiri bisa didapatkan nanti ya. Ya, untuk pertambahan delta Y ini dapat dihasilkan dari bentuk nanti Y plus delta Y sama dengan sinus U plus delta U, sedangkan Y tadi adalah sinus U, maka nanti bisa kita kurangkan, kita dapatkan nanti delta Y sama dengan sinus U plus delta U dikurangi sinus U ya, atau sama dengan nanti 2 cos U ya,
sama dengan 2 cos U plus delta U per 2 kali sinus delta U per 2. Atau nanti bisa juga untuk hasil diferensialnya ya, untuk hasil bagi diferensial ya adalah ya untuk nanti dy per du atau delta per delta u sama dengan delta y nya ini ya, berarti 2 dibagi delta u kalikan dengan cos u plus delta u per 2 kalikan sinus delta U per 2 ya. Atau sama dengan nanti cos U plus delta U per 2 dikalikan sinus delta U per 2 dibagi dengan delta U per 2. Limit jadi nanti limit delta U mendekati 0 dari delta Y per delta U adalah sama dengan nanti limit delta U mendekati 0 ya dari cos ya U plus delta U per 2 ya kali sinus delta U per 2 dibagi delta U per 2. Nah, nanti kita dapatkan untuk mendekati 0 delta U nya, maka akan kita dapatkan nilai daripada dy per dx nya. Nanti dy per du sama dengan cos U ya. Bila U adalah fungsi yang dapat didiferensial ke X, maka ya dapat digunakan aturan berantai ya. Bila U adalah fungsi yang dapat didiferensialkan ke X ya, maka dapat digunakan aturan berantai.
sehingga D per dx sama dengan nanti cos U kali D per dx dari U, ya. Dengan cara yang sama, kita hapus saja. Dengan cara yang sama, ya, dapat diturunkan rumus-rumus, ya. Rumus-rumus derivatif untuk fungsi geometri, ya. Untuk derivatif fungsi goniometri. Satu D per dx dari sinus U sama dengan cos U D per dx dari U. 2 D per dx dari cos U sama dengan min sinus U D per dx dari U. Kemudian 3 D per dx dari tangen U sama dengan secant kuadrat U, ya. D per dx dari U. 4 D per dx dari kotangen U sama dengan min cosecant kuadrat D per dx dari U. Kemudian kelima, D per dx dari secant U sama dengan secant U kali tangen U D per dx dari U. Kemudian terakhir D per dx dari cosecant U sama dengan min cosecant U kali kotangen U kali D per dx dari U. Itu ada 5 rumus. Baik, langsung aja kita berikan contoh, ya. Contoh soal. Satu, saya tentukan D per dx dari Y sama dengan sinus 5x pangkat 3, ya. Penyelesaiannya
D per dx sama dengan D per dx ya dari sinus 5x pangkat 3 sama dengan ya sin berubah menjadi cos, berarti sama dengan cos 5x pangkat 3 kali ya D per dx dari U adalah nilai yang ada di belakang sinus, berarti kalikan D per dx nilai yang ada di belakang cos sin ya 5x pangkat 3 ya. Jadi sama dengan ya cos 5x pangkat 3 kali derivatif dari 5x pangkat 3 adalah pangkatnya turun jadi 5 kali 3 15 ya 15x kuadrat. Ini sama dengan nanti 15x kuadrat kalikan cos 5x pangkat 3. Nah, hasil terakhir. Oke, kita maaf harinya hujan jadi agak berisik ya, mungkin mudah-mudahan masih kedengaran suara saya. Oke, kita coba contoh yang kedua. Ini kita hapus saja. Contoh yang kedua, tentukan D per dx dari Y sama dengan ya misalnya cos pangkat 3 10x ya. Di sini cosnya sendiri udah mempunyai pangkat 3, berarti bentuk A dasarnya adalah U pangkat N ya. Maka nanti penyelesaiannya jadi kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini karena cosnya yang dirumus ini adalah cos pangkat 1, sedangkan ini adalah cos pangkat 3, maka nanti D per dx nya D per dx dari cos pangkat 3 10x ya, maka nanti sama dengan ya. Ini berarti kita turunkan dulu pangkatnya 3, cos pangkatnya dikurangi 1 kuadrat ya, ini tetap 10x, baru yang dipangkatkan D per dx dari cos 10x. Nah sekarang baru bisa kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi nanti sama dengan 3 cos kuadrat 10x kalikan cos berubah menjadi min sin ya, min sin 10x dikalikan dengan D per dx dari 10x nya. Jadi jangan ketinggalan ya, cos berubah menjadi min sin tapi harus dikalikan derivatif yang ada di belakang cos yaitu 10x ya, sehingga nanti sama dengan ya, minnya bisa kita pindahkan ke depan, min 3 cos pangkat 2 10x ya, dikalikan sinus 10x dikalikan ini 10, derivatif dari 10x ada 10, sehingga nanti sama dengan bisa kita kedepankan min 30 cos kuadrat
10x dikalikan sinus 10x ya. Oke, jadi mungkin kita berikan lagi contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga ya, tentukan d per dx dari y sama dengan misalnya ln ya, ln cos 2x pangkat 3 ya. Nah, bentuk dasarnya adalah ln, berarti kita selesaikan dulu bentuk ln-nya ya, baru nanti cosnya kita lihat nanti. Penyelesaiannya jadi fungsi goniometri ini bisa kita kombinasikan dengan fungsi yang lain, fungsi aljabar ya, fungsi logaritma dan fungsi eksponensial ya. Jadi nanti bisa kita kombinasikan ya. Penyelesaiannya dy per dx sama dengan d per dx dari ln cos 2x pangkat 3 ya. Nah, karena ln, ingat rumus di integral eksponensial ya, bahwa nanti ln itu adalah derivatifnya seper ya. Jadi kalau ini ln cos berarti seper cos ya, cos 2x pangkat 3 dikalikan d per dx ya, yang ada di belakang ln, yang ada di belakang ln adalah cos 2x pangkat 3 ya. Jadi ln u adalah seper u kali d per dx dari u nya adalah cos 2x pangkat 3 ya. Berarti kita lanjutkan seper cos 2x pangkat 3 ya, dikalikan cos tadi berubah menjadi min sin 2x pangkat 3 kali d per dx dari 2x pangkat 3 ya. Jadi nanti ini kita kedepankan menjadi min sin 2x pangkat 3 dibagi cos ya, cos 2x pangkat 3 dikalikan dengan derivatif dari ini adalah 6x ya, 2x pangkat 3 derivatifnya pangkatnya turun 2 adalah jadi 6x kuadrat. Sehingga nanti bisa kita sederhanakan lagi, sin cos adalah sama dengan tangen, berarti nanti sama dengan min 6x kuadrat tangen 2x pangkat 3 ya. Jadi sin per cos itu sama dengan tangen, berarti sama dengan min tangen 2x pangkat 3 dikalikan di sini min 6x kuadrat ya. Oke. Kita berikan contoh yang lain lagi ya. Ini kita hapus ya. Kita berikan yang keempat ya, tentukan dy per dx dari y sama dengan ya, misalnya ini, jadi misalnya bisa kita kombinasikan ya,
25 kuadrat dikalikan misalnya sinus 20x ya, berarti ini perkalian U kali V ya. Jadi dua fungsi yang pertama 25 kuadrat, fungsi yang kedua sinus 20x. Penyelesaiannya berarti kita ikuti yang bentuk U kali V di per dx sama dengan ya di per dx dari 25x kuadrat dikalikan dengan sinus 20x ya sama dengan ini berarti 25x kuadrat ya dikalikan D per dx dari sinus 20x kemudian ditambah sinus 20x kalikan D per dx dari 25x kuadrat ya. Jadi bentuknya adalah U kali V ya. Ini bentuknya adalah U kali V. Ini sama dengan U nanti dikalikan D per dx dari V ditambah V kali D per dx dari U ya. Jadi bentuk U kali V ya. Jadi mengingat di derivatif fungsi aljabar ya. Kita selesaikan lagi, berarti nanti 25x kuadrat dikalikan, nah sekarang sinus menjadi cos 20x dikalikan D per dx dari 20x ya. Kalau sudah hafal nanti sinus 20x otomatis sama dengan 20 cos 20x gitu ya. Tapi kalau masih ragu-ragu bisa diuraikan satu-satu. Plus ya sinus 20x dikali derivatif ini adalah 25 kali 2 kali 50x ya. 25x kuadrat derivatifnya adalah 50x ya, sama dengan nanti 25x kuadrat kali cos 20x kali 20 ya. Ini derivatifnya ditambah ini 50x kali sinus 20x. Jadi sehingga ini bisa kita kalikan ke depan, jadi 25 kali 20 500 x kuadrat ya kali cos 20x ditambah 50x kali sinus 20x ya. Sampai di sini betul, tapi mau disederhanakan lagi boleh yang 50x-nya dikeluarkan. Jadi nanti di sini ada 10 ya x cos ini, tapi sampai di sini juga boleh. Jadi nanti boleh disederhanakan 50x ya dikalikan nanti x kuadrat ya, jadi 10x ya, 10x kali cos 20x ditambah sinus 20x ya. Oke, kita berikan lagi contoh yang berikutnya 5 ya. Tentukan D per dx dari Y sama dengan misalnya tangan 25x kuadrat ditambah 5 kotangan 10x. Nah, penyelesaiannya
dy per dx sama dengan dy per dx dari tangen 25x kuadrat ya, ditambah dy per dx dari 5 kotangen 10x ya. Oke, untuk tangen menjadi secant kuadrat ya, berarti nanti di sini secant kuadrat 25x kuadrat kali dy per dx 25x kuadrat ditambah tangen jadi min ya, cosecant kuadrat, jadi min 5 cosecant kuadrat ya 10x ya kali dy per dx 10x, nanti sama dengan secant kuadrat 25x kuadrat dikalikan dengan derivatif 25x kuadrat ada 50x dikurangi ya cosecant kuadrat 10x dikalikan dengan 10 ya. Ini bisa kita kalikan ke sini sama dengan 50x kali secant kuadrat 25x kuadrat ya dikurangi 10 nanti cosecant kuadrat 10x ya. Oke, hasilnya ya. Kita berikan satu lagi untuk fungsi goniometri tadi. Kita berikan satu lagi yang ke-6 ya. Tentukan dy per dx dari y sama dengan secant 5x pangkat 3 tambah cosecant 10x pangkat 5 ya. Oke, penyelesaiannya dy per dx sama dengan dy per dx dari secant 5x pangkat 3 plus dy per dx dari cosecant 10x pangkat 5 ya. Oke, secant menjadi secant kali tangen, berarti sama dengan secant 5x pangkat 3 kali tangen 5x pangkat 3 kali dy per dx dari 5x pangkat 3 ditambah cosecant menjadi min cosecant 10x pangkat 5 kali kotangen 10x pangkat 5 kali dy per dx 10x pangkat 5 ya. Kita jadi tulis lagi secant 5x pangkat 3 kali tangen 5x pangkat 3 kali
derivatif 5x pangkat 3 adalah 15x kuadrat. Ya. Kemudian sini plus kali menjadi min cosecant 10x kuadrat 45 kali kotangen 10x pangkat 5 kali derivatif 10x pangkat 5 50x pangkat 4. Ya. Kita kalikan ke depan jadi 15 kuadrat ya dikalikan secant 5x pangkat 3 dikalikan tangen 5x pangkat 3 dikurangi, ini kita kalikan ke depan 50x pangkat 4 kali cosecant 10x pangkat 5 kali kotangen 10x pangkat 5 ya. Jadi kalau sudah nggak bisa diuraikan lagi, diturunkan lagi, ya berarti sampai sini aja. Oke, kita lanjut ke derivatif fungsi siklometri atau kebalikan daripada goniometri ya. Kebalikan dari goniometri, jadi nanti ada tandanya. Jadi kalau tandanya adalah ARC, pembacaannya arcos ya. Jadi nanti arcos tangen, arcos sinus ya. Oke, jadi kita lanjut aja ke derivatif fungsi siklometri. Derivatif fungsi siklometri. Ya. Jadi di sini andaikan diambil fungsi y sama dengan arcos ya, ARC bacaannya arcos, ARC sinus u ya. Bentuk tersebut dapat ditulis ya, atau nanti U sama dengan ya U sama dengan sinus Y ya, U sama dengan sinus Y, jadi dibalik ya, arcos dengan sinus. Nah bentuk tersebut sehingga d U per dy ya, nanti sehingga sama dengan cos Y. Oleh karena ya sinus Y sama dengan U, oleh karena ya sinus Y sama dengan U ya, maka nanti cos Y sama dengan akar 1 min U kuadrat ya, sehingga dy per du nanti dy per du sama dengan 1/4 akar 1 min U kuadrat. Maka ya dapat ya diturunkan rumus-rumus fungsi siklometri ya. Oke, saya hapus saja.
ya, maka dapat diturunkan rumus-rumus ya. Untuk fungsi siklometri ya. Satu d per dx dari arcos sinus sama dengan seperakar 1 min u kuadrat kali d per dx dari u ya. Kemudian kedua, d per dx dari arcos cos u sama dengan min seperakar 1 min u kuadrat. Jadi kalau ini sama seperakar 1 min u kuadrat, tapi kalau yang cos akar cos min, kalau yang arcos sin plus ya, bedanya itu d per dx dari u. Kemudian ketiga, d per dx dari arcos tangen u sama dengan 1/1 plus u kuadrat kali d per dx dari u. Keempat, d per dx dari arcos kotangen u sama dengan min, sama jadi min 1 plus u kuadrat kali d per dx dari u. Kelima ya, d per dx dari secant arcos ya, arcos kotangen dulu ya. Arcos sin cos tangen kotangen ya, secant ya. Yang kelima adalah secant. Secant u adalah yang nanti u akar ya, u kuadrat min 1 kali d per dx dari u. Kemudian yang keenam, d per dx dari arcos cosecant u sama dengan negatifnya ya, min u akar u kuadrat min 1 d per dx dari u. Jadi ada 6 sama seperti itu, cuma arcos ya. Baik, kita berikan contoh ya. Satu ya, sini ada mungkin bisa contoh soal. Satu, tentukan d per dx dari y sama dengan arcos ya, misalnya arcos sinus 5x misalnya, arcos sinus 5x ditambah arcos cos 25x kuadrat
25 X kuadrat. Penyelesaiannya D per dx sama dengan D per dx dari arc sinus 2/5x ya, tambah D per dx dari arc cosinus 25x kuadrat ya. Nah, oke, kita coba ya. Arc cos tadi adalah arc sin 1/1 ya, akar ya. Penyelesaiannya jadi berarti ini nanti arc sinus itu sama dengan nanti sama dengan 1/4 akar ya 1 min u kuadrat, jadi 1 min u nya adalah 5x, berarti 5x kuadrat ya, kali D per dx dari 5x ditambah cos tadi menjadi ya, untuk cos adalah min 1/4 ya, akar 1 min sini 25x kuadrat u nya 25x kuadrat u nya, berarti ini dikuadratkan ya, kali D per dx dari 25x kuadrat. Tinggal kita selesaikan lagi ya, 1/4 akar 1 min 25x kuadrat ya, dikalikan 5 ya, derivatif 5x 5, kemudian ini min 1/4 akar 1 min 25 kuadrat 625 x pangkat 4 ya, kuadrat dikuadratkan jadi pangkat 4 kali ini turun, nah, derivatif 25 x kuadrat adalah 50x ya. Kita kalikan ya, maka akan didapatkan sama dengan 5 per akar 1 min 25x kuadrat ya, dikurangi 50x dibagi akar 1 min 625x pangkat 4. Nah, ini aja ya hasilnya ya. Kemudian kita coba contoh yang kedua. Kita hapus. Yang kedua, tentukan D per dx sama dari Y sama dengan misalnya E pangkat arc tangan 10x ya. Nah, berarti bentuk dasarnya adalah E ya. Jadi bentuk dasarnya E, kemudian pangkatnya adalah arc tangan. Maka penyelesaiannya, jadi kita harus tahu bentuk dasarnya dulu ya. dy per dx dari D per dx dari E pangkat
arkes tangen 10x ya, sama dengan tetap E pangkat arkes tangen 10x kali D per dx, dari pangkatnya E adalah arkes tangen 10x. Nah ini nanti baru kita pakai rumus tadi ya. Untuk arkes tangen tadi rumusnya adalah 1/1 plus U kuadrat ya, kali D per dx dari U. Oke, jadi kita lanjutkan, berarti ini kita lanjutkan lagi. Jadi E pangkat arkes tangen 10x kali derivatif dari arkes tangen tadi adalah 1/1 plus U kuadrat, berarti ini 10x kuadrat kali D per dx dari 10x. Jadi ini tinggal kita ganti bentuknya ya, yang ada di rumus itu ya. Untuk arkes tangen adalah sama dengan 1/1 plus U kuadrat kali D per dx dari U-nya yang ada di belakang tangen 10x. Ini 1 dibagi 1 plus U kuadrat 10x kuadrat kali D per dx dari U-nya adalah 10x ya. Nah, dengan E pangkat arkes tangen 10x kali ya 1/1 plus 10 dikuadratkan 100 kuadrat ya, kali derivatif 10x adalah 10. Jadi misalnya kita taruh ke depan, nanti 10 dibagi 1 plus 100x kuadrat dikali E pangkat arkes tangen 10x ya. Itu biar nggak tabrakan, kita dikali E pangkat arkes tangen 10x. Kita berikan lagi ya untuk tadi yang ya, jadi U yang ada di rumus itu tinggal kita ganti dari nilai-nilai yang ada di belakang. Kalau tadi ya, kalau bentuk dasarnya ini tadi adalah E ya, jadi nanti kita pakai yang rumus E ya. Kemudian yang ketiga, tentukan D per dx dari Y sama dengan, misalnya kita pakai sini 5x pangkat 3 dikalikan dengan arkes ya, kotangen 3x kuadrat ya. Jadi ini perkalian dua fungsi ya, jadi U kali V ya, ini karena ada U, ini ada V ya, perkalian dua fungsi, sehingga penyelesaiannya ya harus kita ikutin bentuk U kali V dulu ya. Penyelesaian D per dx sama dengan D per dx dari 5x pangkat 3 kali arkes kotangen 3x kuadrat. Berarti ini bentuknya nanti sama dengan U kali dp tambah V kali du gitu ya, atau 5x pangkat 3 kali D per dx dari V nya
arkes kotangen 3x kuadrat ditambah ya V-nya arkes kotangen 3x kuadrat dikali d per dx dari 5x pangkat 3 ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi yang harus kita derivatif adalah arkes tangen. Jadi tadi sama dengan 5x pangkat 3. Nah, derivatif dari arkes tangen tadi adalah ya min ya. Min 1/1 plus u kuadrat. U kuadratnya adalah 3x kuadrat pangkat 2. Ya. U-nya sini yang di belakang kotangen ya adalah 3x kuadrat ya, sehingga nanti kemudian dikalikan d per dx dari 3x kuadrat ya. Jadi rumusnya adalah min 1 plus u kuadrat dikali d per dx dari u kuadrat, dari u-nya. Kalau ini kuadrat, ini dari u, d per dx dari u-nya 3x kuadrat. Karena rumusnya u kuadrat sini dikuadratkan ya. Kemudian ditambah arkes kotangen 3x kuadrat dikalikan derivatif 5x pangkat 3 adalah 15x kuadrat ya. Kita kalikan ya, menjadi min 5x pangkat 3 ya, dibagi 1 plus ini dikuadratkan 9x pangkat 4 ya, kuadrat jadi pangkat 4 dikalikan di sini jadikan 6x ya. 3x kuadrat derivatifnya 6x dan ditambah ini kita taruh di depan 15x kuadrat kali arkes kotangen 3x kuadrat. Kita sederhanakan lagi, kita kalikan lagi. Berarti ini kita kalikan ke sini menjadi min 30 x pangkat 4 ya, dibagi 1 plus 9 x pangkat 4 ya, ditambah 15 x kuadrat kali arkes kotangen 3x kuadrat ya. Mau dibalik juga boleh, jadi yang negatifnya ditaruh di belakang, berarti ini yang di depan dulu, tapi ini tadi 15 ya, x ya, 5x pangkat 3 jadi 15 x kuadrat ya. Oke, ya nanti sampai di sini atau ini taruh di depan, ini yang di belakang yang negatif. Oke, mungkin kita berikan contoh satu lagi ya. 4 tentukan d per dx dari y sama dengan ya
Arkes second misalnya, arkes second 4x kuadrat ya. Penyelesaiannya d per dx sama dengan d per dx dari arkes second 4x kuadrat ya, sama dengan ya, nanti second tadi adalah ya seper u ya, seper u nya adalah 4x kuadrat dikalikan akar ya u kuadrat min 1, 4x kuadrat pangkat 2 min 1 ya, kali d per dx dari u nya 4x kuadrat. Oke, itu sama dengan nanti seper 4x kuadrat kali akar ini dikuadratkan jadi 16x pangkat 4 dikurangi 1 dikalikan di sini 8x, sehingga nanti apa namanya sama dengan 8x dibagi ya 4x kuadrat akar 16x kuadrat min 1 ya, ini bisa kita coret ya. Nanti 8 dengan 4 ini 2, x nya jadi sama dengan seper ya, atau kita taruh di sini dy per dx sama dengan seper ya, ini bukan seper tapi 2 ya, 2 per x akar 16 x kuadrat min 1 ya. Jadi ini dengan ini dicoret 8 bagi 4 si 2 x kuadrat bagi x jadi x ya, tuh ya. Oke, saya kira perkuliahan kita cukup ya. Jadi mungkin mulai minggu depan ya, mungkin minggu depan kita apa namanya UTS ya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Okta ya untuk materi selanjutnya. Jadi dari saya cukup ya, jadi mungkin nanti minggu depan kita UTS, tapi mungkin perlu saya berikan tugas dulu atau PR ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Jadi nanti UTS dan tugasnya dikerjakan di lembar jawaban, kertas jawaban ya, jadi bukan lewat apa namanya dikirim lewat PDF atau bukan, nanti kirim secara manual pakai kertas lembar jawaban, karena kalau pakai apa namanya dikirim pakai email nanti susah saya mengoreksi karena banyak orangnya, lebih 100 orang, jadi mungkin saya kesulitan. Untuk itu nanti tolong untuk tugas dan UTS-nya jawabannya nanti dipakai kertas lembar jawaban ya, kemudian dikumpulkan nanti mungkin minggu depan, berarti nanti bisa dikumpulkan nanti lewat komtinya, nanti bisa diserahkan ke saya bisa ke nanti kemana ya, bisa kita janjian nanti ya. Oke, kita untuk tugas dulu ya, tugas 1 ya, jadi ada beberapa soal ini ya. 1, tentukan koefisien
koefisien A pangkat 5 misalnya B pangkat 8 dari persamaan ya A plus B pangkat 13 ya. Ya nanti kemarin sudah koefisien binomial Newton, kita cari nanti koefisien ya yang ada di belakang dari A pangkat 5 B pangkat 8 dari persamaan A plus B pangkat 13 ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai polinomial untuk X sama dengan 3 ya, dari fungsi X ya, sini sama dengan 2X pangkat 9 ya, min 3X pangkat 8 plus X pangkat 6 min 4X pangkat 5 plus 5X kuadrat min 15X plus 20. Nah, cari nilai polinomial untuk X sama dengan. Kemudian yang ketiga, tentukan limit ya, X mendekati tak terhingga ya, dari 5X pangkat 3 min 2X kuadrat min 1 dibagi X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 3 ya. Kemudian yang nomor 4, tentukan dy per dx dari y sama dengan 5x pangkat 15 ya, plus 2 per x pangkat 7 min 10 x pangkat 1/5 plus 20. Nomor 5, tentukan dy per dx dari y sama dengan x kuadrat min 1 dikalikan dengan sinus 20x kuadrat. Kemudian 6, tentukan dy per dx dari y sama dengan ln 1 plus 3x dibagi 1 min 3x. Kemudian nomor 7, tentukan dy per dx dari y sama dengan 10 min 5x kuadrat pangkat
atau min E kuadrat aja. Pangkat 6. Kemudian yang nomor terakhir 8, tentukan d/dx dari y sama dengan E pangkat arkes tangan. (25x) atau 10x aja. Oke, ada 8 soal ya. Sebagai tugas tolong dikumpulkan nanti ya. Oke, saya kira cukup dulu ya perkuliahan dari saya. Sampai ketemu nanti UTS minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya.